Tuhan, Kau selalu menolong kami, dan janji-Mu adalah ya dan amin. Pertolongan-Mu selalu tepat waktu, dan tidak pernah salah alamat. Kami mensyukuri setiap hari sebagai rahmat, pemberian yang luar biasa. Kalau hari ini kami boleh menyembah Engkau, kalau hari ini kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu, semata-mata karena kasih karunia-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dan semua yang percaya mengatakan, amin, amin. Salam semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara yang lagi menyaksikan lewat streaming dari Papua sampai Sumatera, dari Sangir Talaut sampai di Pulau Sabu, Rote, dan yang di luar negeri kami mengucapkan terima kasih. Lagu tadi mengingatkan kepada kita betapa benar Allah kita adalah Allah yang setia. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu, amin. Hal-hal yang sekecil sekalipun Tuhan memperhatikan dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan melanjutkan doa Bapa kami. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai the power of connection dengan memanggil Bapa kami dalam surga. Kualitas doamu tergantung dari kualitas hubunganmu dengan Tuhan. Bagaimana engkau memanggil Tuhan, menentukan bagaimana engkau berbicara. Kalau engkau memperlakukan Tuhan seperti Bapa, maka cara saudara bicara seperti anak dengan ayah. Ya kan? Kalau engkau memperlakukan Tuhan sebagai komandan militer, mungkin cara saudara mengatakan, Bapa di surga, dipermuliakanlah namamu. Siap. Tuhan adalah Bapa kita, Aba ya Bapa. Saudara-saudara, kemudian hari yang kedua kita sudah belajar the prayer of dependence, ya kan? The prayer of surrender. Waktu sudah mengatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Itu artinya, waktu saudara mengatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, saudara membiarkan Tuhan mengontrol hidup saudara. Saudara belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada, saudara menyerahkan cita-cita saudara kepada Tuhan. Dan hari ini kita belajar, berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dalam sekali saudara-saudara. Kalimat ini dalam sekali. Bukan hanya sekedar ucapan doa seperti rapal. Tetapi ini adalah ucapan doa yang mengandung makna. Di dalam terjemahan The Message dibilang, keep us alive with 3 square meals. Jaga hidup kami dengan 3 porsi makanan. Saudara-saudara, give us this day our daily bread di dalam bahasa Inggris. Mungkin di dalam bahasa Inggris lebih kena, saudara. Give us this day our daily bread. Saya mengatakan ini, saya awali dengan kesaksian, saudara, luar biasa. Tuhan itu sampai yang terkecil pun Tuhan pelihara. Dan kalau hari ini masih bisa makan, saudara harus bersyukur kepada Tuhan. Amin. Tadi malam saya membiarkan ada 3 pisang itu masih ada di dalam keranjang. Dengan pemikiran besok pagi saya akan makan pisang itu. Pisang itu pemberian kalau salah Maya. Dari Ayu, terima kasih Ayu. Cuman pagi tadi tinggal 2,5. Yang separuh itu sudah dimakan tikus. Saya ada pilihan, saudara, ngejar tikus dan coba untuk membenci tikus ini, masalahnya saya tidak lihat waktu dia makan. Atau mensyukuri yang 2. Saudara-saudara, saya belajar, saya potong yang dimakan tikus, saya buang di tempat sampah, yang 2 sisa saya nikmati. Dan saya masih bisa mengucap syukur, terima kasih Tuhan kalau tikus masih mengingat saya, dia tidak makan semua. Iya kan? Jadi dalam hidup ini kita bisa mengambil keputusan untuk mensyukuri apa yang ada, atau saudara mau menyesali apa yang belum ada. Saudara punya pilihan setiap hari, mensyukuri apa yang ada atau menyesali apa yang tidak ada. Nah, saya mau mengatakan kepada Anda, doa ini akan menolong kita memberikan makna yang luar biasa.
kemudian saya mengingat, wow, dalam minggu kemarin ini ada peristiwa-peristiwa yang buat kejutan dan itu menunjukkan betapa luar biasanya Tuhan. Saya dengan istri kita makan di jangkrik, ya kan, sudah pesan makan, kemudian biasa, ya kan, pesan yang menjadi kesukaan anak-anak, ya kan, ada ikan asam manis, kemudian ada burung darah goreng, kita lagi makan, mau bayar, tiba-tiba sudah dibayarin. Ada yang bayar, saudara. Luar biasa, jumlahnya cukup luar biasa ini. Kita pulang merenung, wah luar biasa. Saya juga pernah ngalami begitu-begitu. Ya, orang yang enggak kita kenal, tiba-tiba sudah bayarin duluan. Nah kemudian hari Sabtu kemarin, saudara, kalau kemarin memang sengaja kami diajak Pak Arifin, sudah telepon sebelumnya, ayo Pak Paulus kita ketemu. Kemudian diajak ke sebuah kafe dengan Pak Dedindun kita makan. Nah kali ini karena saya sudah ditraktir kemarin, saya yang mau bayar, ya kan? Jadi walaupun beliau yang mengajak, saya yang bayar. Jadi saya sudah mengeluarkan kartu kredit untuk bayar, bilang tidak bisa. Dia bilang tidak bisa, saya yang bayar. Jadi Pak Pendeta Timotius Arifin yang membayar. Dan dia selalu mengatakan salah satu tugas seorang ayah adalah memberi. Saudara, hati seorang ayah itu memberi. Itulah sebabnya dikatakan di sini, give us this day our daily bread. Yang pertama, give. Semua yang kita miliki adalah a gift. Semua yang saudara nikmati mulai dari makanan, pakaian, sandang, pangan, papan, apapun yang saudara miliki hari ini, ingat baik-baik, a gift. Karunia dari Tuhan. Kok ada orang yang tiba-tiba bayarin kami, pasti dia digerakkan oleh Tuhan. Iya kan? Semua yang saudara bisa nikmati hari ini adalah a gift. Semua bilang a gift. Dan itulah sebabnya saudara tidak perlu rasa bersalah untuk meminta kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah maha memberi. Matius mencatat kalimat ini. Di antara kalian apakah ada ayah yang memberikan batu kemudian kepada anaknya kalau ia minta roti? Atau memberikan ular kalau ia minta ikan? Walaupun kalian jahat, kalian tahu juga memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di surga. Ia lebih lagi akan memberikan yang baik kepada orang yang minta kepadanya. Minta kepadanya. Katakan kepada teman saudara, minta kepadanya. Yang single-single, minta kepadanya. Minta apa? Jodoh. Minta. Kan dia bilang, mintalah. Kamu tidak memiliki karena kamu tidak meminta, kata Yakobus. Berani meminta kepada Tuhan. Amin. Yang belum punya rumah. Minta. Minta kepadanya, setelah itu isi formulir di bank. Tapi minta dulu kepadanya. Saudara yang belum punya mobil, apa saudara? Minta. Saudara yang masih bergumul dengan pekerjaan, belum dapat pekerjaan, minta. Saudara, Bapa yang baik akan memberikan yang terbaik. Jangan takut minta. Jangan malu, jangan pernah merasa sungkan. Amin. Amin. Saudara, kalimat ini meneguhkan betapa luar biasanya Bapa kita. Dan ini mengajak kita, saudara-saudara, untuk diingatkan contoh. Hal-hal yang sangat kecil, Tuhan tahu. Ada yang mengatakan, Tuhan lebih prihatin dengan keadaanmu daripada engkau prihatin dengan dirimu sendiri. Dalam soal perjodohan, Tuhan lebih prihatin dengan jodohmu daripada engkau sendiri prihatin dengan jodohmu. Artinya Tuhan lebih memikirkan saudara-saudara, karena dia Bapa yang baik. Kalau anaknya minta roti, masa dikasih ular?
Kalau ada yang single-single minta jodoh masa dikasih boneka? Saudara akan dikasih yang terbaik oleh Tuhan. Minta. Amin. Berani meminta. Ini kunci. Ada banyak orang Kristen yang takut minta. Dengan catatan, kalau permintaanmu adalah untuk memuliakan Allah dan selaras dengan kehendak Allah, saudara tidak perlu malu. Kalau apa yang saudara minta kok didelay, Tuhan punya waktu yang tepat. Tuhan selalu menepati janjinya. Karena janjinya adalah ya dan amin. Jadi doa Bapa kami mengajarkan kepada kita untuk tidak takut meminta kepada Bapa. Karena semua yang kita miliki adalah gift. Pemberian dari Tuhan. Maka mintalah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudara-saudara, kenapa kalimatnya di dalam bahasa Inggris ditulis us, bukan me? Give us, bukan give me. Kira-kira saudara bisa menebak? Tuhan yang maha memberi ingin mengajak kita semua untuk belajar memberi. Maka bahasa us, kita atau kami, berikanlah kepada kami itu jamak. Lebih daripada satu. Saudara-saudara, ketika dikatakan berikanlah kepada kami, makanan kami secukupnya, Tuhan sedang mengajarkan kita, tidak boleh egosentris. Tidak boleh menjadi orang Kristen yang selfish. Kalau saudara diberi pada hari ini makanan yang secukupnya, kok makanannya lebih dari cukup, Tuhan memberikan bukan hanya untuk kamu, untuk kami. Bukan untuk me, tapi untuk us. Jadi kalau saudara diberi lebih, saudara panggil-panggil Pak Paulus, Pak, di rumah ada bubur Manado. Ya kan? Atau tiba-tiba ada yang bawa nangka, mungkin lagi panen nangka. Kemarin ada yang bawa durian, ya kan? Kenapa dikasih lebih? Kenapa saudara diberi lebih oleh Tuhan? Masalahnya adalah cukup untuk hari ini. Kalau besok saudara tunggu, misalkan saudara panen durian dimakan sendiri. Durian satu pohon dimakan sendiri. Saya jamin tidak semua akan saudara makan. Karena durian kalau lama-lama sudah busuk. Tidak enak. Ya kan? Saudara yang baru barangkali panen nangka atau panen yang lain, kenapa dikasih lebih? Tuhan mau supaya kita berbagi. Maka saudara-saudara, kalimat berikanlah kepada kami itu mengajari kita jadilah orang Kristen yang suka berbagi. Amin. Saudara suka berbagi? Ini contoh yang paling bagus. Berbagi tidak mesti harus dalam bentuk uang. Apapun yang hari ini dilimpahi oleh Tuhan di dalam hidup saudara, Tuhan punya maksud. Karena apa? Cara Tuhan menolong orang selalu pakai orang. Cara Tuhan mencukupkan yang kekurangan selalu pakai orang yang berkelebihan. Dan untuk bisa berbagi tidak harus menunggu sampai kaya duluan. Nanti kalau saya sudah kaya Pak, saya mau belajar berbagi. Telat. Nanti kalau uang saya di bank sudah banyak baru saya membantu pekerjaan Tuhan. Telat. Give us this day. This day, hari ini. Hari ini adalah satu-satunya yang kita miliki. Ada dua kemungkinan. Makanya firman Tuhan mengatakan, kalau kamu sanggup untuk melakukan kebaikan kepada orang yang sedang membutuhkannya, jangan pernah menahan kebaikan untuk mereka yang sedang membutuhkannya. Siapa tahu besok sudah tidak bisa menolong orang itu lagi. Yang kedua, siapa tahu kalau saudara tahan-tahan malah bau dan tidak bisa diberikan kepada orang itu lagi. Amin. Haleluya. Bersihkan kulkas saudara. Makanan-makanan yang sudah berbulan-bulan, saudara-saudara, yang tidak bakalan saudara makan, masih ada orang lain yang bisa membutuhkan, yang masih memerlukan. Amin. Haleluya. Jangan pelit seperti teman saya di sekolah Alkitab namanya Stephen. Stephen bertobat kau. Saya harus sudah bertobat.
Kalau dia dapat kiriman dari orang tuanya itu kongguan yang besar-besar itu. Saya ini kan mahasiswa miskin. Selalu mengharapkan, wah kamu baru dapat ya, jangan lupa ya berbagi. Stephen pelitnya bukan main. Dia simpan semua makanan di almari. Almarinya kan dibagi dua itu. Satu masing-masing ada kuncinya. Almarinya dia yang bagian atas selalu penuh dengan makanan. Ini yang namanya Stephen. Dia pelitnya bukan main. Dia makan. Kalau semua lampu sudah dimatikan kita tidur baru dia buka. Kemudian dia kresek-kresek, dia ngambil kresek-kresek gitu. Satu kali kami kerjain, saudara-saudara. Sebelum Stephen masuk kamar, saya bilang sama Yanto, kau masuk di almarinya. Kemudian kamu kasih suara, ya kan waktu kita sudah tidur kasih suara di almari. Kletek, kletek. Stephen ketakutan dipikir ada hantu di almarinya dia. Padahal ada yang masuk di dalam almari. Saudara-saudara, hidup sekali kalau diberi kelimpahan, cukupkan yang kekurangan. Hidup ini hanya sekali. Kalau diberi kelimpahan, berikan mereka yang kekurangan. Amin. Tolong hafalkan ini, 1, 2, 3. Hidup hanya sekali. Kalau Anda diberi kelimpahan, cukupkanlah mereka yang kekurangan. Amin. Amin, haleluya. Bisa senyum. Kepada orang-orang yang pelit, saya kasih pesan, Anda tidak akan pernah menikmati hidup ini. Siapa yang akan menikmati harta Anda besok kalau Anda hari ini hari terakhir yang Tuhan berikan? Maka doanya adalah give us this day. Karena apa? This day is the only day. Hari ini adalah satu-satunya hari yang Anda miliki. Besok sudah bukan bagian saudara barangkali, ya kan? Kemarin sudah kita lewati, besok belum tentu kita miliki. Hari ini ada 33.000 orang di dunia ini yang tidak bisa melanjutkan hari ini. Ya kan? Kasihan itu dagingnya di kulkas belum sempat dimakan. Pizza yang ditaruh di gudang belum sempat diangetin, belum sempat dimakan, saudara. Baju yang baru dibeli belum sempat dipakai. Mobil yang baru dipesan belum sempat datang. Hari ini sudah lewat, dia tidak bisa menikmati apa yang dia miliki. Give us this day. Satu-satunya yang kita miliki adalah this day, hari ini. Maka belajarlah mensyukuri dan menikmati hari ini. Amin. Amin. Saudara pernah berpikir seperti ini, kalau hari ini adalah satu-satunya hari yang kita miliki, apa konsekuensi praktis dalam hidup saudara? Kalau hari ini adalah hari terakhir yang Tuhan berikan dan Tuhan mengatakan besok kamu akan saya jemput pulang. Kemudian sudah dipersiapkan dari surga ada malaikat mungkar nakir yang mencabut nyawa itu. Misalkan aja. Dan Tuhan bilang hari ini adalah satu-satunya hari yang Anda miliki. Besok jam 6 pagi Anda sudah dijemput pulang. Apa yang Anda mau lakukan? Pak Yusafat, apa yang Anda mau lakukan, Pak? Ini hari terakhir. Ya. Ya. Pak Roni, kalau itu terjadi pada Pak Roni, ini hari terakhir. Selesaikan rumah, siapkan diri. Selain itu apa? Pak enggak perlu kain kafan, saya pakai jas Bapak. Ya kan? Putari, kalau ini hari terakhir. Only this day. Give us this day. Satu-satunya yang kita miliki adalah hari ini. Besok belum tentu kita miliki. Kemarin sudah kita lewati. Apa yang mau kita lakukan? Sekarang saya mau tanya ke Ibu Paulus nih. Kalau hari ini hari terakhir.
tanda tangan gaji. Ya kan? Konsekuensi dari kebenaran ini. Give us this day our daily bread. Daily bread. Kalau minta kepada Tuhan, karena satu-satunya yang kita miliki adalah hari ini, maka usahakan untuk berdoa dan minta kecukupan hari ini. Mengapa dibilang hari ini? Karena hari esok punya kesusahannya sendiri. Jangan pernah punya mentalitas nanti. Saya mau kasih waspada pada saudara-saudara supaya saudara sadar. Hari ini satu-satunya yang kita miliki. Maka hari ini, harinya, mari kita bersukaria. Satu-satunya yang kita miliki hari ini. Jangan menunda kebahagiaan dan mengatakan jika nanti. Oh nanti kalau saya sudah punya gaji lebih, saya mau makan enak. Sekarang punya gaji, boleh makan enak. Nanti kalau saya sudah punya mobil sendiri, baru saya mau jalan-jalan telat. Nah itu bis yang gratisan. Saudara bisa kemana-mana, naik mobil gratis. Amin. Haleluya. Oh nanti kalau saya sudah bisa beli piano sendiri, saya akan mengarang lagu. Telat. Sekarang tanpa piano saudara bisa mengarang lagu. Oh nanti kalau saya menikah, kemudian ada yang membawa saya menuntun ke altar, kemudian ada diiringi musik, teng, 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 saya akan hidup bahagia. Sekarang Anda bisa hidup bahagia tanpa harus menikah. Banyak yang menikah malah tidak bahagia hari ini. Iya kan? Amin. Haleluya. Jadi give us this day. Satu-satunya hari yang Anda miliki adalah hari ini. Maka ini beberapa tips untuk saudara menikmati hari ini. Nomor 1, belajar mensyukuri hari ini. Maka perhatikan baik-baik. Ada kalimat yang mengatakan, bagaimana Anda mengawali hari akan menentukan sisa hari itu. Ingat baik-baik. Bagaimana Anda mengawali hari akan menentukan hari itu. Kalau bangun pagi sudah nyanyinya sakitnya tuh di sini, atau saudara sudah marah-marah, sudah misu-misu, mengeluh, bersungut-sungut. Saya sudah bisa meramalkan sisa hari itu emosi saudara sudah habis, dihabiskan tadi pagi. Maka saudara-saudara, tolong irit-irit emosi Anda. Jangan sampai hal-hal yang sepele mencuri sukacita yang dari Tuhan. Ini contoh, bangun pagi keran mati. Saudara marah-marah dengan PAM. Ya kan? Ini PAM saya sudah bayar tiap bulan, tiba-tiba mati. Bagaimana ini? Kemudian saudara keluar, saudara mau naik motor, tiba-tiba saudara-saudara macet. Motor tidak bisa di starter. Kemudian marah lagi, baru kemarin bawa ke bengkel, sudah di tune up, tidak macet. Saudara keluar, lampu lalu lintasnya tidak jalan sehingga macet lagi. Ya kan? Saudara marah-marah lagi, bagaimana ini pemerintah, semua dimarahi. Sampai di kantor, gara-gara ada orang yang tidak senyum, saudara bisa marah. Kenapa Bu Lydia tidak senyum pada saya? Apa salah saya kepada ibu? Saudara hari itu, saudara kehabisan emosi karena tabungan emosi saudara sudah dihabiskan mulai dari bangun pagi sampai di kantor. Bagaimana saudara memulai hari akan menentukan hari itu. Dulu ada lagu rohani yang bagus. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan. Kemudian hari yang kau beri. Kemudian ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam rencana pikiranmu Tuhan.
Coba kalau tiap hari, saudara memulai hari dengan datang kepada Tuhan, mengucap syukur, memuji Tuhan, membaca firman-Nya, dapat inspirasi. Hari itu akan menjadi hari yang berbeda. Amin. Saudara, dalam hidup belajarlah untuk berfokus kepada apa yang nilainya kekal, yang matter, today matters. Apa yang penting, yang bisa membuat Anda menjalani hidup ini dengan luar biasa. Jangan hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele membuat Anda membuat keputusan yang mengubah suasana hati saudara. Saya berkali-kali mengatakan, kalau gara-gara resleting rusak, jangan jalan lepas celana. Kan bisa saudara jalan ditutupi, saudara bisa jalan. Ya kan? Saudara, pernah saudara khotbah kemudian tidak pakai ikat pinggang, kemudian kancingnya itu putus. Saudara kan bisa khotbahnya dengan cara begini, ditahan. Haleluya. Tuhan, tidak ada masalah. Jangan sampai, mohon maaf ya karena kancing celana saya putus, saya tidak bisa melanjutkan khotbah. Masih bisa. Kalau hanya gara-gara kancing putus, saudara bisa akali. Amin. Saya pernah melihat iklan Mentos dulu. Ada wanita yang pakai high heel, ya kemudian pada jalan satu patah, dia santai aja, yang satunya dipatahin aja sekalian. Ya kan? Apa yang remeh, apa yang kecil, apa yang sepele, jangan dibiarkan dadi gawe. Jangan dibiarkan merusak hari kita. Karena satu-satunya yang Anda miliki adalah hari ini. Amin. Kalau hari itu kok ada hal-hal yang kecil, yang sifatnya sepele, ya kan, suamimu lupa menyapa saudara, tidak usah dijadikan perkara. Kenapa enggak menyapa saya pagi hari ini? Biasanya kan bilang, "Hi, good morning honey." Hari itu dia kecapean, dia tidur sampai siang, biarkan saja. Kalau hari ini kok istrimu tidak masak buat saudara, Anda keluar masak sendirilah, istrimu juga capek. Karena waktu dia tidur dan tidak masak, dia sudah tahu di benaknya itu dia mengharapkan suaminya yang masak. Nah, kalau dia dengar, kalau saudara tidak pintar masak, kalau saudara tidak pintar masak, bunyikan aja tuh wajan atau apa, supaya dia pikir saudara yang masak. Today, hari ini satu-satunya yang Anda miliki. Awasan, buat Anda yang suka mengundang hari esok kepada hari ini. Nah, tidak berarti tidak ada preparation. Boleh saudara tetap menabung, mempersiapkan bayar asuransi, itu bijak untuk masa depan. Tapi tetap bergantung kepada Tuhan. Seorang pengusaha, seorang hamba Tuhan sebetulnya, Pastor Larry menasihati, saudara-saudara, Anda setidak-tidaknya punya 3 kali gaji dalam tabungan. 3 kali gaji ada di dalam tabungan saudara. Mengerti maksudnya? Kalau punya lebih, puji Tuhan. Minimal 3 kali gaji ada di dalam tabungan. Usahakan dalam hidup ini kalau bisa tidak ada utang. Amin. Kalau toh ada utang, saudara punya kemampuan untuk membayarnya. Takutnya saudara tidak sampai ke surga gara-gara ada diganduli oleh tagihan utang. Mau masuk turun lagi, mau masuk turun lagi. Atau sudah sampai surga masih ada SMS. Saya jadi lupa mau khotbah apa tadi. Ya, saudara-saudara, jangan pernah mengizinkan kesusahan hari esok yang belum tentu jadi kesusahan Anda undang untuk hari ini. Maka Tuhan mengatakan, give us this day daily bread, bukan weekly, bukan monthly, bukan yearly. Kenapa kok Tuhan tidak mengajari kita berdoa, berikan kami kepada
berikanlah kepada kami makanan kami bulanan. Atau mingguan. Atau tahunan. Karena Tuhan mau Anda tiap hari bergantung kepadanya. Supaya kita terus beriman kepadanya. Karena apa? Hidup tanpa iman tidak mungkin kita menyenangkan hati Tuhan. Satu-satunya cara untuk bisa berkenan kepada Tuhan adalah hidup dengan iman. Maka tiap hari latihlah dirimu untuk beriman. Give us this day our daily bread. Nah, kalimat bread oleh salah satu penterjemah atau penafsir mengatakan itu tidak hanya masalah makanan. Karena bread juga berkaitan dengan rohani. Yesus pernah mengatakan, akulah roti kehidupan. Jadi bukan hanya sekedar makanan jasmani, itu menyangkut makanan rohani. Firman Tuhan digambarkan sebagai roti. Saudara perlu roti kehidupan. Jadi Yesus pernah mengatakan, manusia hidup bukan hanya oleh roti saja, tetapi oleh firman. Yang ketiga, saudara bukan hanya perlu makanan jasmani, saudara perlu makanan rohani. Yang ketiga, saudara perlu apa yang namanya hubungan. Setiap kali kamu mau makan atau meminum, kamu mengingat tubuh Kristus. Jadi roti itu melambangkan tubuh Kristus yang terhubung satu dengan yang lain. Jadi waktu saudara mengatakan bahwa saya perlu roti, saudara sebetulnya memerlukan hubungan. Hubungan adalah sebuah kebutuhan. Bukan hanya roti, hubungan adalah sebuah kebutuhan. Anda diciptakan sebagai makhluk yang terhubung. Maka kalau saudara tidak bisa terhubung dengan siapapun juga, Anda mati kutu. Ya kan? Saudara-saudara, seluruh persoalan hidup saudara ada hubungannya dengan hubungan. Renungkan baik-baik. Seluruh persoalan hidup saudara ada hubungannya dengan hubungan. Itulah sebabnya saudara perlu menjaga hubungan. Karena hubungan itu menentukan yang lain-lain, termasuk sukses, termasuk gagal, termasuk Anda maksimal atau tidak, tergantung dari hubungan. Maka kita semua membutuhkan untuk memperbaiki hubungan setiap hari. Our daily bread. Menarik sekali dalam bukunya Pak John Maxwell, Today Matters, salah satu yang harus Anda urusi setiap hari adalah hubungan. Karena hubungan adalah kebutuhan. Amin. Jangan pernah mengundang hari esok, khususnya masalah hari esok, ke masa kini, karena Tuhan tahu. Rasul Petrus mengatakan karena kita memiliki Tuhan yang hidup, maka kita memiliki pengharapan yang hidup. Dia tahu apa yang akan terjadi di masa depan untuk anak-anak saudara. Jangan pernah mencoba jadi Tuhan. Biarkan Tuhan jadi Tuhan dan Anda tetap jadi orang yang bergantung kepada Tuhan. Dengan demikian kita tidak perlu takut hari esok. Karena ada lagunya, ku tahu hari esok, apa lagunya? Nah, semua mengarang sendiri-sendiri. Yang dari Ambon paling suka ini lagu ini, karena di GSA tiap kali akhir ibadah selalu dinyanyikan ini. Ku pandang hari esok dengan penuh harapan, menghadapi hidup ini. Amin. Ya, yang di Bali enggak begitu tahu lagu ini. Lagu itu selalu dinyanyikan di akhir ibadah. Dan itu memberikan kepada kepastian, biarlah hari esok kita serahkan kepada Tuhan. Karena aku tahu hari esok ada di dalam tangannya. Dan Yesus sendiri yang mengatakan, ngapain kau cemas mengenai hari esok? Satu-satunya yang kau miliki hari ini, biarlah kecemasan hari esok untuk hari esok. Karena hari esok punya kesusahannya sendiri. Nikmati hari ini. Satu-satunya yang kita miliki. Amin.
Amin, saudara-saudara. Give us this day. Ingat baik-baik. Nanti kalau saudara makan siang, saudara mengatakan terima kasih buat makan siang hari ini. Karena belum tentu besok saudara bisa makan siang atau belum tentu punya makan siang. Hari ini apapun yang saudara bisa miliki, nikmatilah. Saudara-saudara, yang pertama bersyukur, yang kedua lakukanlah yang terbaik. Lakukanlah yang terbaik karena saudara-saudara, satu-satunya kesempatan untuk kita bisa menjadi maksimal adalah hari ini. Apapun yang kau jumpai dengan tanganmu hari ini, lakukanlah seolah-olah untuk Tuhan. Karena belum tentu besok saudara bisa melanjutkan. Kalau hari ini saudara diberi kesempatan bersaksi hari ini. Saudara, saya belajar dari Pak Pendeta Jeffries. Kalau Anda ketemu dengan orang dan hari ini adalah kesempatan untuk bersaksi, beritakan nama Tuhan, katakanlah kepada orang itu bahwa di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang di dalamnya ada keselamatan. Siapa tahu besok saudara tidak ketemu. Siapa tahu saudara besok sudah menghadap Tuhan. Atau siapa tahu orang itu besok sudah menghadap Tuhan. Dan tidak ada kesempatan mendengarkan berita kebaikan. Kabarkan berita sukacita kemanapun engkau pergi hari ini. Amin. Berikan yang terbaik. Yang ketiga, kasihi dengan maksimal orang-orang yang ada di sekitar hidup saudara. Pasanganmu, anak-anakmu, orang tuamu, teman-temanmu, karyawanmu. Berikan kasih yang maksimal hari ini. Karena belum tentu besok saudara bisa mengasihi kembali. Iya kan? Saudara-saudara, konsekuensi praktis dari kebenaran doa Bapa kami, give us this day, akan menolong kita setiap hari menjadi maksimal bagi Tuhan. Tidak ada hari yang diboroskan. Tidak ada waktu yang diluangkan sia-sia. Kita akan memaksimalkan hari ini. Hari ini. Amin. Kalau saudara bisa menghafalkan lagunya Ebit GAD, saya ajak saudara menyanyikan lagu itu. Mumpung kita masih diberi waktu. Bukan lagu yatim piatu, lagu mengenai mumpung kita masih diberi waktu. Mari kita berdiri bersama-sama. Wendy, saya mau kamu menyanyikan lagu tadi. Ku pandang hari esok. Saudara-saudara yang bisa nyanyi maju ke depan dong. Yang bisa nyanyi. Yang tidak bisa nyanyi pokoknya buka-buka aja. Ya kan? Ya. Yang dari Ambon biasanya tahu. Terlalu tinggi. Ayo yang bisa. Ku pandang terlalu tinggi. Ku pandang hari esok dengan segala harapan. Amin, amin. Dan ku takkan takut menghadapi hidup ini. Amin. Yang ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Yesus sumber pengharapanku. Amin, amin, haleluya. Haleluya, haleluya. Mulia dan agung kasih-Nya. Sekali lagi ku pandang hari esok. Ku pandang hari esok. Amin, amin, amin. Thank you Lord. Thank you Jesus. Ku takkan takut menghadapi hidup ini. Amin, amin. Ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus sumber pengharapanku. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya.
Saudara-saudara, sementara saya menyanyikan lagu ini, saya diingatkan kalau hari ini Anda tidak bisa menikmatinya karena kepahitan, karena menyimpan dosa, karena rasa bersalah, karena saudara khawatir tentang hari esok, karena saudara takut menghadapi masa depan. Hari ini satu-satunya yang saudara miliki. Bagi saudara-saudara yang belum yakin memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dan mengatakan, Pak, saya mau memiliki Yesus dalam hidup saya. Saudara yang selama ini hidup dalam dosa dan mengatakan, saya mau bertobat. Saudara yang selama ini menyimpan kepahitan mengatakan, saya mau mengampuni. Lakukanlah sekarang. Lakukanlah sekarang, saya mau berdoa buat saudara. Biar Tuhan menjawab. Biar Tuhan memulihkan saudara. Biar Tuhan membuat hari ini menjadi hari yang bermakna bagi saudara. Bapak, aku berdoa buat saudara-saudaraku yang hari ini tidak bisa bersuka cita karena kepahitan, karena dosa, karena beban, karena ketakutan, karena kecemasan. Biarlah Engkau akan hadir dalam hidup mereka, memulihkan hati mereka, mengampuni, memberikan keberanian buat mereka melepaskan maaf kepada orang-orang yang perlu dimaafkan. Dan menyerahkan seluruh masa depan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Nyanyikan lagi saudara-saudara. Haleluya, haleluya. 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 Mulia dan agung kasih-Nya. Masih dalam suasana doa, kami tahu ada banyak SMS yang masuk untuk didoakan. Saya minta Pak Yohanes maju ke depan. Nyanyikan lagu ini saudara-saudara. Haleluya, haleluya, haleluya Bapa. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang sudah menuliskan pokok-pokok doa dan semua pendengar, angkat hati saudara di hadapan Tuhan. Arahkan iman saudara kepada Tuhan. Tuhan mengasihi Bapak dan Ibu. Tuhan memberikan apa yang Bapak Ibu minta dan butuhkan saat ini. Haleluya Tuhan. Sementara saudara menaikkan pujian di hadapan Tuhan, sementara saudara mengangkat hati di hadapan Tuhan, saya akan membacakan pokok-pokok doa yang sudah saudara tuliskan. Kita akan berdoa untuk Ibu Yanti Rupu yang minta didoakan supaya pergumulannya dijawab Tuhan. Untuk Mak Kesia yang minta supaya keluarganya diberkati. Ibu Tohab Rosmaida Sihaan yang saat ini sedang sakit tensi dan juga kepala, kiranya Tuhan menjamah. Ibu Cahaya Lase yang minta didoakan supaya anaknya Charles Pratama, cita-citanya Tuhan memberkati. Ibu Selat Ingrid yang minta didoakan supaya keluarganya dipulihkan. Ibu Seris Esther Misa yang minta didoakan supaya rumah tangganya ditolong oleh Tuhan yang sedang ada dalam ujung perceraian. Kita berdoa untuk Ibu Noldi atau saudara Noldi Sumigar yang minta didoakan supaya anaknya yang sedang membutuhkan pekerjaan. Kita berdoa untuk Bapak John Willa yang sedang ada pergumulan di dalam pekerjaannya supaya Tuhan menolong Bapak ini. Kita akan berdoa juga untuk Ibu Diana Ana yang minta didoakan supaya pagi ini disembuhkan dari sakit pinggang. Kita berdoa juga untuk Ibu Herce Rose Soriton yang minta didoakan karena bagian kepala ada sakit. Kita juga berdoa untuk Ibu Rokaya Hati-Hati yang minta didoakan supaya Tuhan membukakan usahanya dan memberkati rumah tangganya. Kita berdoa saudara, kita sepakat bersama-sama. Yang ada di studio, mari kita akan bersatu bersama. Kita membawa pergumulan doa saudara-saudara kita di dalam tangan Bapa di surga. Bapa, kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mengangkat hati kami kepadamu ya Tuhan. Engkaulah satu-satunya sumber pertolongan kami. Engkaulah satu-satunya jalan keluar kami dari setiap persoalan dan pergumulan kami. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Tuhan, Kau menjamah setiap anak-anak-Mu yang memerlukan Engkau. Yang sakit Engkau sembuhkan Bapa. Yang mereka menghadapi kesulitan ekonomi, masalah keluarga, masalah rumah tangga. Biarlah firman Tuhan memberikan pencerahan dan pewahyuan. Firman Tuhan memberikan jalan keluar. Kami yakin dan percaya setiap persoalan Tuhan punya jalan keluar.
Kami berserah kepadamu Tuhan. Pagi ini yang mereka membutuhkan uluran tangan-Mu Tuhan. Karena kerinduan mereka untuk diberkati dengan lahirnya seorang anak. Untuk campur tangan-Mu di tengah-tengah kesulitan, tantangan, pergumulan, persoalan di dalam keluarga. Kami percaya pagi ini Tuhan menjamah mereka. Tuhan menjamah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap pergumulan, setiap persoalan kami serahkan kepadamu ya Bapa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terima berkat yang dari Tuhan. Terima lawatan Allah pagi ini. Engkau sudah disembuhkan yang sakit. Engkau sudah ditolong. Engkau sudah diberikan jalan keluar. Waktu engkau setia dan taat kepada Bapa di surga. Lakukan setiap firman. Percayai, imani dalam kehidupan saya dan saudara. Saya yakin dan percaya pertolongan Tuhan yang ajaib akan datang kepada saudara. Mujizatnya akan dinyatakan di tengah-tengah keluarga saudara. Percayalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati saudara, silakan duduk. Tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Saudaraku, Tuhan tidak pernah bosan untuk menolong saya dan saudara. Harapkan terus mujizat dan keajaiban. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saudaraku, tuliskan pokok-pokok doa saudara. Kemudian silakan hubungi nomor telepon yang tertera di bawah ini untuk saudara yang memerlukan layanan konseling dan doa. Dan saudaraku, kalau saudara diberkati melalui video ini, jangan lupa bagikan kepada sahabat dan rekan-rekan saudara, sehingga saudara dan rekan-rekan juga diberkati melalui video ini. Dan saudaraku, tetap dukung pelayanan Yayasan Mercy Indonesia dan donasi saudara bisa dikirimkan lewat rekening yang tercantum di bawah ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara, apapun yang saudara tabur, saudara akan menuai berlipat kali ganda karena Tuhan mengasihi orang-orang yang menabur dengan sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetap mengikuti program Making Life Better untuk besok pagi dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.